Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, bertemu kembali dalam ibadah Patuen Rabu 19 Agustus 2020. Mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita naikkan satu pujian tanggapan dalam pelengkap Kidung Jemaat 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memasuki renungan, kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini dalam Kejadian 45 ayat 16 sampai yang ke-28. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa menyerahkan segenap ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur karena pada hari ini, pada malam hari ini tanggal 19 Agustus 2020, kami kembali bersekutu di rumah kami masing-masing dalam ibadah Patuen. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu supaya kami pada malam hari ini benar-benar datang kepadamu dengan penuh kerinduan, dan apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini boleh kami terima dengan sukacita bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca kitab Kejadian 45 ayat yang ke-16 sampai yang ke-28. Begini firman Tuhan. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini,
Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Baik Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi dari Kejadian 45 ayat 16 sampai 28, cerita tentang bagaimana saudara-saudara Yusuf bertemu Yusuf di Mesir dan mereka bersuka cita bersama. Kalau kita baca di dalam Pancarana Hidup hari ini berbahasa Jawa, bagaimana percakapan dalam rumah tangga. Kalau kita urut kembali Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, sungguh malam hari ini kita kembali diingatkan bagaimana cerita nenek moyang bangsa Israel yang mengakui Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kita tahu bagaimana perjalanan Yakub sampai akhirnya mempunyai 12 anak. Di perjalanannya Yakub pernah berbohong pada Ishak tentang berkat yang harus diterima oleh Esau. Kemudian dia juga berbohong pada Laban mertuanya. Akhirnya terjadilah hal seperti itu juga pada anak-anaknya. Ketika saudara-saudaranya berkunjung atau pergi ke Mesir untuk mencari makan, karena memang di tanah Kanaan sedang terjadi kelaparan yang hebat, maka mereka ditemui oleh Yusuf yang saat itu sedang jadi penguasa karena perjalanan panjang dan yang pernah dialami Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Abraham, Ishak, Yakub sampai Yusuf, di sana banyak diceritakan intrik politik, ada sukacita, ada cinta, ada benci. Bahkan ada pengampunan yang nanti kita bicarakan ketika saudara-saudaranya ketemu dengan Yusuf. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, setelah saudara-saudaranya ditemui Yusuf, maka Yusuf mengaku atau menceritakan siapa dirinya. Dengan rasa gentar saudara-saudaranya takut akan masa lalu yang pernah diperbuat mereka bersama-sama kepada Yusuf, tetapi apa yang terjadi, mereka sungguh dikasih oleh Yusuf. Bahkan ketika mereka harus kembali bertemu orang tuanya, mereka diberikan hal-hal yang cukup melimpah dengan berbagai barang-barang yang di luar dugaan mereka. Nah,
Yusuf yang sudah mengalami perjalanan yang begitu panjang, toh Yusuf tidak melakukan hal-hal yang mendendam. Tetapi Yusuf yang penuh cinta, penuh kasih sayang, kembali bercerita supaya memberitakan pada orang tuanya. Kalau kita mau belajar dari cerita tentang Yusuf yang kita sudah baca tadi, ada pesan moral yang begitu indah, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat tadi di dalam bacaan Kejadian 45 ayatnya yang ke-24, saya bacakan ulang. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Saya ulangi, minta maaf, 24 yang atas, bukan 25. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantahan di jalan. Walaupun sepotong kata seperti ini cukup pendek, tapi artinya panjang. Bisa jadi mereka di perjalanan pulang, mereka bertengkar, saling menyalahkan, saling menuduh siapa dulu yang berbuat ini, atau mengaku paling hebat. Itu bagaimana Yusuf yang begitu lebih muda dari mereka mengingatkan, jangan berbantah-bantahan. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam perjalanan, baik kita keluarga, bergereja, ataupun bermasyarakat, berbantah-bantahan itu banyak artinya. Bercerita tentang kelebihan, kekurangan, menuduh segala macam, bahkan bisa jadi mencari keunggulan sendiri. Yusuf yang pernah mereka sakiti tanpa rasa dendam atau segala macam, tetap memberikan nasihat kepada kakaknya. Walaupun dia pada saat itu berposisi, berkedudukan besar, jangan berbantah-bantahan. Di perjanjian baru di dalam Roma juga dikatakan, Roma 12 ayat 16-17, sehati sepikirlah. Saya ingat dulu dengan salah satu pendeta yang pernah melayani Jumat Kelaksaan, bercerita pokoknya rukun rezekine lancar. Kita percaya kalau satu keluarga sebagai bentukan persekutuan terkecil rukun, maka berkat itu akan melimpah. Demikian juga di jemaat kita. Jika kita rukun dalam pelayanan, kita yakin pesan ini akan sampai. Kita tidak berbicara tentang kelebihan kekurangan, baik kekurangan kelebihan kita sendiri atau orang lain. Tapi bagaimana kita rukun, maka rezeki dan pelayanan kita, jemaat kita bertumbuh dengan hebat. Kita percaya itu. Pesan yang kedua, kita lihat di dalam ayat 26 sampai terakhir 28, mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Yang terakhir, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam kehidupan ini kita bisa saling membahagiakan antara satu dengan lain, baik itu antar keluarga maupun jemaat. Demikian dengan maksud bahwa ketika Yakub di masa tuanya mendengar berita bahwa anaknya Yusuf masih hidup, masih dingin hatinya dengan derita yang begitu panjang, dengan perasaan yang begitu panjang mencari, bertanya kemana anaknya Yusuf. Tetapi ketika diberitahu bahwa anak Yusuf masih hidup, kedinginan itu masih panjang. Masa sedih, masa sakit, masa tua yang hampir mati itu menjadi tetap dingin. Tetapi ketika saudara-saudara menceritakan dengan begitu semangat,
dan melihat semua yang dibawa untuk Yakub, bangkitlah ia. Cukup, anakku Yusuf masih hidup, aku akan pergi menjemput dia sebelum aku mati. Maksudnya ialah bahwa kita bisa saling memberikan sukacita, berita bahagia kepada orang-orang yang kita kasih, baik antara anak muda untuk memberitakan ada harapan hidup, ada lifetime yang bertambah. Kepada orang-orang tua kita berikan sukacita, kabar sukacita, agar mereka tetap punya semangat untuk meraih kehidupan yang masih hidup di Tuhan. Jangan hanya berita sedih, perkataan kotor, ataupun hal-hal yang saling menyakiti. Beritakan sukacita, harapan, terlebih harapan Tuhan Yesus yang masih ada. Kita percaya, saudara kita baik yang sakit maupun yang berbeban akan terbangkitkan dengan sukacita yang kita berikan. Yakub yang sudah merasa mendekati masa tua, masa akhir matinya, kembali bangkit masa mudanya. Cukup itu. Aku tahu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau ke sana menemui dia sebelum aku mati. Artinya bahwa kita dapat memberikan tambahan harapan sukacita atau tambahan lifetime bagi saudara kita asal pembicaraan perkataan kita sungguh-sungguh saling menyukakan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahwasanya tindakan kita masa ini akan mencerminkan ke depan. Saya tidak bicara tentang karma, tapi kita tahu Yakub pernah berbohong, seperti tadi saya katakan. Yakub membohongi bapaknya tentang berkat. Yakub membohongi Laban tentang ternaknya. Bagaimana ketika domba kambing jantan persiapan kawin, dia kasih ramuan daun-daun supaya kambing-kambing jantan itu menghasilkan keturunan warna belang, dan warna belang itu jadi miliknya. Dan akhirnya Laban merasa kecewa, ternyata milik Yakub lebih banyak dan ternaknya lebih banyak. Ketika Yakub di masa tuanya, dia mengalami situasi yang berat, penderitaan. Tidak menutup kemungkinan bahwa cerita tentang dia, masa lalunya, didengar oleh anak-anaknya, dari saudaranya, dari temannya, atau dari semuanya. Maksudnya ialah bahwa jangan sakiti anak-anak, jangan berbuat sesuatu yang tidak baik di masa muda kita, supaya nanti ke depan ketika kita mendidik anak-anak kita tidak menjadi hal yang menjadi batu sandungan. Itu artinya bagi anak muda yang mempersiapkan, demikian juga orang tua yang sedang mendidik anak, jangan sakiti dengan kata-kata yang menyakitkan sehingga anak-anak tidak membawa sakit hati yang berkepanjangan. Demikian juga saudara-saudara yang mau membentuk rumah tangga dan membimbing anak-anak, mari kita lihat tingkah laku kita. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan di masa tua kita, teman kita, saudara kita, neneknya anak-anak kita bercerita, bapakmu dulu agak begini. Nah, makanya nanti kita akan kesulitan untuk membimbing anak-anak kita. Oleh sebab itu, di masa yang ada, mari kita bangkitkan, kita bangun komunikasi yang baik antar satu dengan yang lain. Kita ajari dari kita orang tua. Demikian juga anak muda bisa saling membahagiakan. Karena di dalam kehidupan ini tidak ada yang diperbudak atau memperbudak. Kita timbulkan kata-kata yang baik. Kalau minta tolong dengan kata-kata maaf, minta tolong. Ataupun kalau mau meminta sesuatu, maaf, permisi. Mungkin itu jadi yang terbaik. Pembicaraan yang baik antar satu dengan yang lain, terutama dalam hal terkecil dalam keluarga, akan mewarnai di dalam pembicaraan kita di dalam kehidupan bergereja, mewarnai kehidupan kita di dalam pekerjaan kita, mewarnai kehidupan kita berbangsa. Oleh sebab itu, pembicaraan tata krama tutur kata yang baik dalam rumah tangga akan membawa berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan menyempurnakan renungan malam hari ini. Tuhan berkati. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian pelengkap kidung jemaat 289, bait yang pertama dan yang ketiga, sebagai nyanyian tanggapan terhadap firman Tuhan
pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan segenap persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Kita menaikkan satu pujian dalam pelengkap Kidung Jemaat 216, bait yang pertama sampai yang kedua, untuk mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, untuk mengingatkan kembali, persembahan dikumpulkan dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu 19 Agustus 2020. Kemudian dikumpulkan ke majelis kelompok yang ditunjuk atau di kantor gereja saat jam buka kantor. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, di tengah-tengah ibadah Patuhen pada malam hari ini, kami masing-masing keluarga rindu mendoakan untuk bangsa Indonesia kami tercinta di tengah-tengah wabah COVID-19. Kami rindu supaya bangsa Indonesia tetap kuat, tetap bersatu dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kami berharap, kami memohon kepadamu Tuhan, supaya kami bisa menghadapinya bersama-sama dan kami boleh melihat wabah ini akan teratasi dengan baik dan warga dapat beraktivitas seperti sedia kala, bisa bersekolah buat anak-anak dan kembali beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa buat kesehatan para tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19 dan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa diberikan kekuatan, dilindungi, supaya kami semua bisa berjuang bersama mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh saling melindungi di tengah wabah COVID-19 ini. Kami berdoa buat warga jemaat yang sakit, warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan, anak-anak yang sedang belajar di rumah. Tuhan, Engkau pakai mereka keluarga supaya mereka bisa merawat yang sedang sakit, memberikan semangat buat anak-anak yang sedang sekolah, kemudian memberikan kekuatan kepada anggota keluarga yang dalam pergumulan. Kami percaya Engkau memakai kami, setiap anak-anak Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing sesuai talenta yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa buat para pelayan gereja, semoga senantiasa melayani dengan hikmat dan cinta dari Tuhan. Kami berdoa buat para pelayan gereja juga ya Tuhan, mulai dari Ibu Pendeta, majelis, para pamong, kemudian pelayan-pelayan gereja yang lainnya yang terlibat dalam persekutuan. Tuhan, Kau pakai mereka, Kau berikan kekuatan kepada mereka, supaya apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga dengan segala sukacita dan pergumulan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya di dalam keluarga Tuhan memakai, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, sehingga di dalam keluarga juga boleh orang lain melihat kemuliaan Tuhan dan Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami persembahkan, telah kami kumpulkan, telah kami sisihkan, dan kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Tuhan, terimalah Tuhan, supaya kami terus mengingat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan ini semua sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau tetap memelihara kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seru kami yang sudah kami naikkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menutup dan membungkus kami masing-masing keluarga dimanapun berada. Dalam nama Yesus, amin.
Sebagai penutup ibadah Patuen pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian pelengkap Kidung Jemaat 184 bait yang pertama saja. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita satukan hati jiwa kita mohon berkat. Kita satukan hati. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa di surga, pengasihan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.